Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mockup UI User Interface. Kita akan gunakan aplikasi Pensil. Jika ada yang belum menginstal, install dahulu aplikasi ini. Saya sudah install, jadi saya langsung jalankan saja. Kalau menggunakan Ubuntu dan kawan, gunakan sudo apt-get install Pensil. Ada di websitenya pensil.epulus.vn. Oke, gambar awal mungkin ya alamat webnya. Oke, versi saat ini yang ada adalah versi 3.1.0. Versi yang saya miliki, bisa kita lihat di sini, versi 3.1.0 sudah versi terbaru ya. Ini download for Ubuntu atau Debian Base. Jika mau versi yang lain, misalnya for Windows, ada di sini di all download. Ini tampilannya, pilihan-pilihan yang ada, banyak sekali pilihannya. Jadi bisa dibuat macam-macam gambaran-gambar. Ini for Linux, for Windows, for Mac OS. Dan OS yang berbeda pun bisa kita gunakan. Oke. Dari daftar fitur yang kemarin kita buat, kita tinggal balik di sini. Kalau kemarin kan kita sudah buat tuh daftar fiturnya, bisa kita lihat. Untuk mengingat ulang kita. Oke, sambil nunggu saya langsung lihat sini. Salah satunya ada kelas. Untuk kelas sudah saya buat, mungkin nanti saya langsung gunakan saja untuk yang kelas. Saya akan contohkan ketika buat bagian siswa saja. Untuk daftar kelas pertama, list kelas kita buat seperti ini. Ada judulnya daftar kelas, ada pilihan untuk tambah data, ada kalau datanya melebihi ini kita buat cari ya, kemudian ini atasnya kolomnya, ini datanya. Jadi kalau melebihi kita akan buat masuk ke dalam pagination di halaman kedua. Jadi ada pilihan pagination muncul ketika dia melewati. Ketika mau nambah kelas, ketika ini diklik, maka muncul add-nya itu seperti ini tampilannya. Nama kelas, jumlah siswa berapa, itu saja. Pilihannya dua saja, reset sama simpan. Reset ketika nulis nggak jadi, kosong lagi. Ketika klik simpan, dia akan tersimpan. Balik lagi ke sini kalau kesimpan, jadi nambah. Nah, ini kan ada pilihan untuk edit dan hapus. Kalau ketika diklik edit, maka muncul yang mau diedit. Contoh, klik di MIPA 1 di bagian sini. Klik. Nah, dia akan langsung masuk ke sini. Kalau mau diedit, diganti misalnya angkanya, lalu diklik. Ini mestinya jangan simpan ya, biar membedakan dengan yang ada. Kita ganti saja bahasanya, misalnya menggunakan bahasa update, agar tidak ketukar dengan tambah. Mudahkan, paling tidak kita jadi ada ciri khas. Mana yang edit, mana yang update. Oke, edit kelas ini. Kemudian untuk delete-nya sama. Berarti letaknya adalah di list. Ketika diklik hapus, dia akan nanya, yakin akan dihapus? Oke, berarti data di sini akan dihapus. Kalau nanti dia berkaitan dengan siswanya, porn key-nya dari siswa, bisa jadi siswanya akan ikut terhapus kalau kita buat modelnya adalah cascade. Hapus satu, hapus semua. Nah, kita kasih pilihan. Kalau memang bentuknya kita kayak buat cascade, nanti akan dijelaskan di bagian database. Kita harus kasih peringatannya, seluruh data siswa di kelas ini akan ikut terhapus. Kalau memang ini tidak ada, ya berarti tulisan di bawahnya nggak perlu ada, cukup saja yakin akan dihapus, seperti itu. Mau bahasa yang lain juga menyesuaikan saja. Jika diklik yes, ini nanti ada pilihan yes no ya, mestinya ini ada yes no nya.
Ini pilihan buat ininya yang kemarin sepertinya belum ditemukan. Pilihan yes no-nya harusnya ada pilihan untuk yes no. Pilihan-pilihan yang ada di sini ya. Kemarin kita buatnya pastinya ada pilihan yes no. Kalau yes dia akan menghapus, kalau no dia nggak jadi menghapus. Nah, mungkin seperti inilah. Cuma mestinya bagian dari dia ya. Oke, kira-kira kayak gini kita buat saja. Ini karena dibuat snapnya ya, makanya dia langsung ketika saya klik dia akan langsung mengarahkan ke terdekat. Yakin akan dihapus? Nah, misalnya pilihannya adalah yes no. Yes. Untuk ya settingan kita buatnya. Umumnya sih pakai yes no gitu. Satu lagi kita buat, misalnya no-nya kita pakai menyesuaikan apakah. Kalau bisa sih memang semirip mungkin. Kalau memang dia yes no-nya warnanya sesuai ya sesuai. Coba saya lihat web yang sudah ada. Sepertinya sih memang bukan dari webnya dulu ya, tapi dari sininya dulu. Kalau dari sininya dulu kita yang menyesuaikan. Webnya itulah justru yang menyesuaikan. Ya gitu. Tuan. Ini nggak wajib dibuat, tapi seperti di awal dibilang, kalau ini dibuat akan menghemat waktu dan tenaga ketika kita berhadapan dengan klien. Klien nggak setuju, ganti duluan di situ. Ngodingnya nggak lama gitu. Jadi ngodingnya yang pasti-pasti saja. Pas, ini yang dimaksud dengan listnya. Kan beda tampilan. Kan dibuat kayak gini. Kan dihapus. Nah ini yang saya maksud. Oke, cancel. Oh, tergantung ya kita moodnya. Kita buat sama aja ya, jangan yes no ya, tapi oke cancel. Cancel. Di sini dengan warna yang sama. Berarti ini kita buat warna sama juga boleh. Kita kasih backgroundnya putih ya misalnya. Putih. Oke, ini juga sama. Backgroundnya putih. Kalau ini berarti tulisannya nggak boleh putih. Border hitam, oke. Tulisannya, ini tulisannya kita buat hitam. Oke, seperti ini. Ini untuk kelas. Misalnya kita simpan. Oke, saya lanjut dengan yang ini. Kalau misalkan kita mau jadikan PNG, kita langsung tinggal pilih export saja ya. Yang mau dijadikan apa? Ini semua jadiin PNG, udah tinggal klik export, selesai. Oke, saya lanjut dahulu untuk siswa. Nanti masih banyak yang lain ya. Kandidat, admin, pengguna, atau tampilan-tampilan untuk yang lain juga masih banyak. Saya tidak ambil semua. Untuk siswa mestinya kita buat modelnya sama. Tambah harusnya ada carinya juga. Search-nya. Tinggal buat juga nih di bagian sini. Kita pakai apa model search-nya? Model desktop ya, kalau tidak salah kita buat kayak gini lagi. ABC label, search label sama button. Di sini. Pilihan search-nya di sini. Tidak ada, kalau tidak ada berarti kita buatnya dari sini. Tarik ya. Lepas di sini. Oke. Panel progress textbox, lebih tepatnya textbox kalau search mah. Kita ambil yang klik, pas. Tulis saja di sini cari. Klik bisa.
gantung ya, apakah perlu oke atau tidak digantung. Nah, teknik-teknik penggunaannya. Kalau masih mengandalkan PHP wajib ada buttonnya. Tapi kalau menggunakan teknik JavaScript bisa kita tanpa button. Selesai dia cari nanti. Oke, kita bayangkan saja misalnya dengan button berarti cari. Oke, baru muncul. Kira cukup. Kemudian ini pun mestinya kita buat lebih dari 10 biar ketahuan nanti ada paginationnya kita buat seperti apa. Kalau contoh di sini mungkin siswa seperti ini ya. Nah, ketika dia lebih dari 10 dia harusnya halaman kedua. Kan belum pakai pagination. Oh, sudah pakai pagination. Seperti ini. Nah, kalau ini dibuat dua head-nya ada di atas ada di bawah. Kita buat satu saja. Berarti kalau mau seperti itu, bagian sini kita nambahin lagi nih. Jadi ada enter ya. Kan? 10. Edit minimal pada bagian angkanya. Diupayakan sih semuanya diganti. Coba kita lihat rapi tidak. Berarti harus ditarik ke bawah nih. Biar terlihat semua. Terus ya. 9, 10 lurus berarti sudah nggak perlu di ya seperti ini. Nah, baru kita buat di bawahnya. Kalau di sini tertulis showing one use next. Nah, itu tergantung kita mau buat kayak gimana. Kalau kita buat kayak gini, boleh juga kita buat saja. Ke sini modelnya. Kita lihat adakah pilihan di sini untuk pagination. Kalau kita pakai label saja juga cukup. Heading, breadcrumb, pen, panel, text field, password. Check selected, circle, tab, balloon, pointer, tree. Oh, kita masukkan sekarang bisa kita ada beberapa. Tadi kan dialog box yang tadi buat hapus. Nah, bisa lebih enak pakai ini. Jadi ngambilnya kan manual. Box nggak ada. Karena saya tadi obatan, jadi memang harus kita coba-coba dahulu. Kalau yang sudah biasa bisa langsung pakai. Karena saya tidak temukan, saya bikin manual saja. Saya buat seperti bentuknya hanya dalam bentuk tulisan. Bentuknya button ya, karena kan bisa diklik. Jadi bisa ambil button sih. Kita bisa ambil. Ini kita buat reviews.
X. Buat 2. Oke. Terus 1, 2, next. Dan ini lebih bagus kalau diganti sekalian. Kalau untuk contoh sebenarnya nggak wajib. Ya, contoh kali ini ya. Oke, listnya selesai. Kemudian tambahnya kita pilih nih. Ini kan ada banyak yang kita tampilkan username nih. Sementara kan database-nya lebih dari ini. Karena untuk pilihan database-nya nanti rencananya lebih dari ini, bisa jadi lebih dari ini. Nanti dalam rancangan database kita akan sesuaikan. Nah, kita mikirnya dari sini sebenarnya. Yang pertama pasti ada ID, tapi untuk tambah siswa kan ID kita buat otomatis. Dan siswa ini kita buat username password kita pisah. Jadi bisa username password kita letakkan juga dia. Kalau saya pribadi lebih senang tambah data username password itu pertanyaan terakhir. Oke, sudah. Gitu ya. Nah, kemudian berarti pertanyaan pertama adalah nama, gender, kelamin. Sesuaikan saja. Kalau untuk yang pertanyaannya normal ya kita kemudian gender, place of birth, gender berarti kita lihat ke button. POB kalau disingkat dalam bahasa Inggris ya, place of birth, tempat lahir. Dari situ ngalah yang lain. Kemudian radio buttonnya, ya ini buttonnya juga banyak pilihan warna-warni ya. Kita tadi pakai ini, tambahnya kita bisa pakai tergantung kebutuhan kita lah. Ini juga sama, ini bisa buat untuk hapus X. Editnya kita cari pensil misalnya, back dari iOS itu enak. Oke, ini saya butuh gender, jenis kelamin. Oke. Nggak boleh dua-duanya di list, harus hilangkan checklist yang kedua. Default oke, lainnya jangan. Ya oke, writing lock kalau dimatikan saya nggak mau jadi lock, saya nggak selected, boleh selected dua-duanya, salah satu kita buat default. Kalau nggak mau selected dua-duanya juga boleh, cuma nanti wajib. Saya lebih cenderung salah satu kan di sini. Oke, seperti ini. Jadi dengan tanggal lahir berarti sama dengan ini, tapi bentuknya nanti ada date.
Oke. Lebih cenderung memberikan tambahan aksesoris tambahan untuk memilih. Kan dia milih, saya milih di ujung sini. Kan Dropbox. Tapi mungkin kalau boleh saya kasih lihat gambaran di sini. Seperti ini maksud saya. Dia akan muncul ya. Kayaknya lebih tepat langsung dikasih. Berarti kan saya tinggal cari. Tambahin. Oke, biar ke tengah saya paksa. Oke, selesai. Kemudian kelas. Kelas bentuknya berarti adalah kobok atau drop down. Ini baru ada di sini. Dan item berikutnya nah, setelah itu email phone aktif. Email phone email dari phone dan terakhir pilih ya, nanti akan muncul browse browse saya kita tidak usah masukkan, nanti menyesuaikan saja ya, tidak harus, jangan sampai buat ini malah jadi lama ya. Kan karena tujuan awal buat kemudian nah, kita titik-titik ada type browse, saya butuh browse kan, klik gambarnya langsung
file, bentuknya bentuk file. Itu lokasinya harus disesuaikan nih, letaknya lebih bagus lagi diatur dari akhir ini kelas habis kelas mau kayak gitu kan, if kita balik aja default. Kalau nggak dipilih dia adalah tidak aktif. Yang adalah isinya default selected, dan setelah lahir on foto, dia milih file, intinya browse. Cuma tadi karena saya belum menemukan, saya pakai ini aja. Ya, log copy, isi langsung aja dari sini. 1 2 3 4 5. Dia kan, saya kira kayak gini. Saya kira cukup. Plus dengan username kan. Nah, oke, kalau ini selesai, berarti selesai untuk tambah. Kita bagian edit tuh, nah itu sama kan, ini namanya jadi edit. Kalau kita bayangkan editnya di bagian mana, edit page note. Oke, untuk isiannya kita lihat di list yang ada. Misalnya mau ngedit yang username-nya Muhyiddin, itu namanya. Jangan sampai ini isinya namanya tidak ada di list ya. Kalau itu harus ada di list. Kalau nama baru berarti nama baru masukin aja nomor 3. Kan 2021 misalnya diganti jadi 2001 misalnya gitu. Pas udah. Ini kita cek jangan-jangan tanggal lahirnya beda di sini. Oke, ini yang kan atau tidak? Oh, tidak ada. Oke. Kan? So, ya. Ini password kita isi. Oh iya, terakhir kan harusnya ada save-nya dong. Ini masukkan sini. Belum ada. Kita harus buat. Buttonnya kita harus buat.
save cancelnya harus ada, gunakan button misalnya kita buat bacaannya. Untuk editnya, oh iya, the games ya. Oke, oke, untuk isiannya di get nah, get ini jangan lupa di get. Kalau yang kita tanyakan hanya segini ya, kalau lebih dari itu ya sesuai data juga sama. Ini list, add, edit, delete. Oke, kita pakai dialog button tadi ada, sudah mana cancel button nih, dari button dialog warning, peringatan, dialog box ini aja, ini dia yang tadi awal ini yang terus oke. In oke, selesai. Karena kita ini ya udah selesai bagian ini, ya klik oke dia akan ya terus terhapus, tidak dihapus, dia tidak akan terhapus. Nah, biar ada tanda terus dikasih warna berbeda saja ya di sini. Kita pilih ganti warnanya dan baru ini misalnya selesai, simpan terlebih dahulu, masih ada kandidat sama admin atau user. Oke, kalau sudah disimpan kita coba ekspor, semuanya kita ekspor, letakkan di dalam siswa saja, buat terbaru siswa, klik oke.
selesai. Oh, sedang ekspor, proses itu sudah selesai. Boleh kita cek hasilnya. Lihat ya. Oke, yes. Nah, ini dia. Coba. Ini yang sudah kita jadikan gambar tadi dalam satu file. Karena memang backgroundnya kosong. PNG. Saya kira cukup untuk gambaran awalnya adalah justru sebelum bikin ini, kita bikin ininya dulu. Tujuannya apa? Ketika ada perubahan lebih mudah ganti. Karena bikin ini lebih dari 5 menit sih, tapi setidaknya ngodingnya itu kan bisa jadi tidak cukup 5 jam, bisa lebih dari itu. Hanya paling tidak satu gambar itu kita selesaikan dulu, rapihin dulu. Bisa jadi kalau di pensilnya, di bagian gambarnya kita cukup 1 hari. Ngoding nggak cukup 1 hari. Kita cukup untuk materi UI. Ya, tadi yang saya mau kasih lihat tampilannya ya. Kita lihat dulu tampilannya. Tahapan membuat aplikasi. Nah, ini dia yang saya maksud. Kan ada di bagian mockup UI. Kita kerjakan semua fitur pun kan. Nah, yang saya maksudkan bagian mockup UI. Ini dia. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat